sekalipun kepada anak itu tidak wajib sholat, tapi kepada orang tuanya wajib memerintahkannya apabila sudah berumur 7 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan sholat. Pagi ini kita akan bahas tentang alaman tajibus sholat, kepada siapa sholat itu diwajibkan. Tajibus sholatu ala kulli aqilin balighin dzakarin au untha hurrin au abdin ijma'an. Jadi sepakat para ulama bahwa sholat 5 waktu diwajibkan kepada orang yang berakal. Yang berakal ini yang baligh dan sadar. Berarti selain itu nanti akan dijelaskan siapa saja yang boleh tidak sholat dan tidak mengqadha, dan siapa saja yang boleh meninggalkan sholat dan wajib mengqadhanya. Jadi ada orang yang sholatnya tidak diwajibkan di saat tidak berakal, tapi di saat kembali kesadarannya diwajibkan sholat. Dan apakah yang ditinggalkan itu wajib diqadha selama dia berakal, selama dia tidak berakal, atau bagaimana? Nah, kemudian juga bagaimana dengan orang yang sengaja menghilangkan akalnya? Jadi apakah dia wajib mengqadha sholatnya atau tidak? Nah, ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang berakal. Kemudian yang kedua adalah balighin, baligh. Ini kalau laki-laki ukurannya mimpi, dan perempuan kurang lebih 9 tahun atau menstruasi, haid. Nah, nanti itu menjadi ukurannya. Tapi kalau tidak, maka ya 9 tahun atau sampai 14 tahun. Kemudian zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa tidak disebut khuntha, banci di sini? Karena dia antara laki dan perempuan. Jadi sudah masuk. Nanti jangan sampai orang-orang yang tidak laki, tidak perempuan, kemudian tidak sholat karena tidak disebut sebagai orang-orang yang wajib sholat. Tidak, tapi di sini sudah masuk. Kemudian hurrin au abdin ijma'an, baik itu merdeka seperti kita atau hamba sahaya itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalath, jadi tidak dicatat atau diangkat polpen an thalas dari 3. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, orang tidur sampai ia bangun. Jadi kalau ada orang ketiduran kemudian ia bangun, baru bangunnya atau sadarnya diwajibkan. Tapi kalau tidur dia tidak diwajibkan. Bahkan kalau ngantuk sekalipun, upayakan hilangkan ngantuknya dulu baru sholat.
Ini untuk menjaga makna sholat, karena kata Nabi bisa jadi dia berdoa kepada Allah tapi ternyata dia mencaci dirinya. Ini karena tidak menyadari apa yang diucapkan. Kemudian yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yakbur. Dalam satu riwayat hatta yahtalim. Jadi dan dari anak-anak sampai dia besar. Berarti besar di sini balik. Artinya kalau anak melakukan kejahatan, keburukan, dia tidak ada dosa. Tapi berbeda dengan dengan undang-undang kita. Kalau anak melakukan kejahatan, ini kalau tidak salah itu ada penjara untuk anak-anak ya. Nah ini, jadi seharusnya anak itu diarahkan, dididik. Jadi tidak dipenjara kalau dia belum balik, karena tidak dihitung sebagai sebuah kesalahan kalau melakukan kekeliruan. Sampai dia balik atau sampai bermimpi. Kemudian yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqila. Dan dari orang gila tidak dicatat dosa sampai dia sadar kembali. Jadi kalau ada orang gila sebulan 2 bulan dia tidak sholat, dia melakukan kejahatan, maka tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan atau dosa sampai dia sadar kembali. Nah ini jadi dari hadis ini Bapak-bapak rahimakumullah jelas sekali bahwa syarat sholat itu berakal, berarti kalau gila tidak wajib. Kemudian balik, kalau anak-anak berarti tidak wajib. Kemudian orang tidur sampai bangun, berarti syaratnya adalah sadar. Kalau tidak sadar berarti tidak diwajibkan. Waqtalafal ulama fi man ta'atta aqluhu bimaradin au ighma au dawa'in mubah. Berbeda pendapat ulama orang-orang ta'atta aqluhu bimaradin. Jadi hilang akalnya karena sakit. Misalnya koma. Jadi ada orang koma berhari-hari. Dulu kalau tidak salah almarhum Presiden Soeharto itu komanya lama sekali. Jadi kalau itu terjadi, pertama ini tempat perbedaan para ulama. Bagaimana kalau koma? Kemudian yang kedua, au ighma, ayan. Ini hilang akalnya karena ayan. Ighma. Au dawain mubah, atau karena obat-obat yang boleh. Dia minum obat, ternyata setelah itu pingsan. Ini bukan KO ya, pingsan. Jadi bagaimana kalau begitu kondisinya? Was-sahih annal mughma alaih wa nahwihi mimman zala aqluhu la yaqilu wa la yafham fal khitabu anhu murtafi'. Ini. Jadi menurut pendapat yang sahih, orang-orang yang hilang akalnya disebabkan oleh hal-hal yang mubah, bukan atas kemauan sendiri, maka perintah untuk sholat itu menjadi hilang. Itu. Jadi dia tidak diwajibkan sholat kalau hilang akalnya karena hal-hal tadi itu. Fala tajibu 'alal majnun, maka wa idza kana ghairu mukhatabin fi waqtiha fala yajibu 'alaihi ada'uha fi ghairi waqtiha. Fa in afaqa wa aqila fi waqtin yudriku fihi ba'da at-taharah lidukhulihi fi shalah lazimahu ada'uha. Jadi Bapak-bapak,
ini ada keringanan pendapat para ulama bahwa kalau ada orang hilang akalnya disebabkan karena tadi itu, karena minum obat, kemudian mopok ya, ayan, kemudian koma. Nah, maka tidak wajib ia sholat di saat komanya tadi itu, tidak wajib. Kalau dia sadar sudah lewat waktunya, maka tidak perlu mengqadha'nya. Nah, bagaimana kalau dia sadar seukuran masih ada 1 rakaat? Maka wajib melaksanakan sholat. Ini misalnya seukuran 1 rakaat, dia masih sadar, baru sadar, maka di situ wajib melakukan atau melaksanakan sholat. Wa amma man sakara aw nama 'anis shalah aw nasiyaha hatta kharaja waqtuha fa haula khassatun yajibu an yusalli ma fatahum linnas. Adapun orang-orang yang mabuk atau tidur atau lupa kemudian sampai keluar waktunya, maka secara khusus orang-orang itu kata para ulama wajib mengganti sholatnya. Ini wajib mensolatkannya di saat mereka sudah sadar. Jadi ada orang mabuk karena berarti menghilangkan akalnya dengan penuh kesadaran. Dia sadar menghilangkan akalnya. Nah, orang tidur, kenapa dia harus sholat kalau sudah ingat, kalau sudah bangun? Karena ada nas, ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Atau orang lupa, dia wajib mensolatkan di saat dia ingat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi jangan dekat-dekat sholat kalau kamu masih mabuk. Ini dalilnya bahwa orang mabuk itu tidak boleh sholat di saat mabuk, tapi nanti setelahnya baru dia sholat. Ini saya dapat cerita, apa benar atau tidak, ada namanya Udin. Ini namanya agamis tapi pekerjaannya tidak agamis. Jadi Udin ini, mohon maaf kalau ada nama Udin di sini. Jadi kesukaannya setiap malam Minggu, malam Ahad itu begadang sampai pagi dan ditemani minuman keras. Itu terus, na'udzubillah. Ya, itu terus kerjaannya. Nah, satu waktu Udin ini begitu mendengar subuh, satu waktu sadar azan subuh dan terbersit di pikirannya berangkat ke masjid, dan ternyata benar langsung berangkat ke masjid dalam keadaan sempoyongan. Ini masih sempoyongan tapi sudah sadar. Begitu sampai di masjid, mau naik tangga masjid, ketemu sama Pak Merbot. Pak Ustadz ditanya, Din, kamu mau kemana? Ya kalau seginian sholat subuh Ustadz, berarti kan sadar. Sholat subuh Pak Ustadz. Karena kelihatan sempoyongan, dites sama Merbot Ustadz ini. Din, kamu mau sholat subuh berapa rakaat? Katanya. Ya 3 rakaat Ustadz katanya. Berarti belum sadar Udin ini. Akhirnya Pak Ustadz Merbot ini pulang sana. Ini karena masih tidak sadar, ya tidak boleh sholat. Pulang Udin 100 meter mau sampai rumahnya, ketemu sama temannya namanya Buyung. Dia penasaran, Yung, jam seginian kamu mau kemana? Yo kita mau sholat Din katanya. Kamu mau sholat apa? Ya sholat subuh kalau seginian Din katanya. Akhirnya nanya dia, Yung, kamu mau sholat subuh berapa rakaat? Ya 2 rakaat Din katanya. Pulang katanya dia, Buyung. Udin pulang. Yo kenapa?
tadi saya udah sampai di masjid, ketemu sama Pak Ustadz, mau sholat subuh 3 rakaat disuruh pulang. Apalagi kamu 2 rakaat katanya. Saya yang 3 aja disuruh pulang. Apalagi kamu yang 2 rakaat. Nah ini artinya Udin masih mabuk. Jadi kalau masih mabuk, Allah mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi jangan dekat-dekat sholat kalau kamu masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kamu tahu, kata Allah, mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi sampai kita ngerti apa yang kita ucap. Sekalipun kepada anak itu tidak wajib sholat, tapi kepada orang tuanya wajib memerintahkannya apabila sudah berumur 7 tahun.